Syafi'i. Imam Syafi'i itu bisa menjadi, beliau berumur 2 tahun bapaknya mati. Terus kok bisa seperti itu? Ibunya yang tahu, sadar dengan kewajiban dia, bakal ditanya sama Allah, tuh anak suamimu kau apakan? Imam Bukhari sama, bapaknya mati, yatim Imam Bukhari. Kalau kadang-kadang ada perempuan yang mengatakan saya adalah single parent, ya. Sejatinya ada suami pun, suami mungkin bekerja di luar, engkau single parent di rumah. Engkau punya kewajiban. Jadi Imam Bukhari. Jadi ketika orang itu tahu dengan amanah yang diberikan kepada dia, ada perasaan ini tanggung jawabku. Kemudian kalau mungkin dia punya kekurangan dari sisi ilmu, dia akan belajar. Kalau mungkin dia punya banyak dosa, dia berusaha memperbaiki diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah yang terakhir, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wal khadimu ra'in fi mali sayyidi. Seorang budak, seorang pembantu itu pemimpin. Dia bertanggung jawab atas harta majikannya, harta atasannya. Ini mungkin buat semua yang sedang bekerja sekarang. Yang jadi dokter, yang jadi karyawan, yang jadi perawat, yang jadi cleaning service, yang jadi satpam, yang jadi tukang parkir, yang jadi apapun pekerjaanmu, engkau pemimpin. Mungkin yang engkau pimpin cuma satu meja ini. Ya, ada orang yang memang dikasih tugas ngurusin itu. Tukang kebun, pemimpin juga dia. Dia punya anak buah yang harus dia selesaikan. Bunga-bunga yang ada di tamannya. Di sini pun banyak terjadi pengkhianatan. Haibati fillah ya. Dimulai dari rumah ya. Kalau orang ini, orang yang amanah di rumahnya sebagai seorang bapak, insya Allah ketika dia bekerja, dia juga amanah. Kenapa? Karena aku gak mau ambil yang haram buat anak-anakku. Makan yang haram buat anak-anakku, aku gak mau. Tapi sekali lagi, butuh amanah, dan butuh ilmu. Teman-teman di Jakarta ada sebuah perusahaan, masalah Astra ya. Bagaimana kajian agama itu semarak di perusahaan tersebut. Padahal manajemennya non-muslim. Dulu itu. Ternyata manajemen hanya berpikir, kami lihat umat Islam ini kalau belajar agama, ngerti agama, subhanallah, mereka jadi amanah. Pencurian di pabrik berkurang. Karena merasa aku pemimpin. Aku bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi perasaan menjadi pemimpin tatkala ada di diri setiap rakyat di Indonesia. Setiap rakyat. Jangan hanya berpikir, presiden yang pemimpin. Engkau pun pemimpin. Maka insya Allah dapat menjaga stabilitas yang ada di negeri kita. Muslim itu karena dia tahu sebagai pemimpin, dia ingat sama sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu menyukai apabila seorang beramal, dia sempurnakan pekerjaan. Nggak setengah-setengah. Muslim itu totalitas dalam kerjaannya. Dalam amanah yang diserahkan kepada dia, dia totalitas. Apalagi tatkala niat dia bekerja itu adalah untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan dia tahu dia diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dan amalan dunia ini akan berpahala buat dia. Jadi setiap dari kita adalah pemimpin.
Hanya saja bagaimana sekarang kita menjalankan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah tadi di muka bumi ini, bisa benar. Ketika kita punya dua hal, kembali kepada dua sifat yang kita bicarakan tadi. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Yang kuat dan amanah. Kenapa perusahaan-perusahaan itu mengadakan tes ketika orang masuk? Dia ingin melihat orang ini kuat apa enggak. Secara keilmuan. Ketika dia kuat, dia akan diterima. Tapi dengan berjalannya waktu dia di PHK. Kenapa? Dia kan pintar. Dia kan lulus cum laude. Iya. Tapi saya enggak amanah. Kenapa ada menteri-menteri yang akhirnya dipenjara? Diganti. Diberhentikan. Karena mungkin secara keilmuan bagus orangnya. Tapi kadang-kala ada masalah di amanahnya. Atau sebaliknya, orangnya amanah bagus, tapi keilmuannya lemah. Ahibati fillah, dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa suatu saat semuanya akan kita tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sedangkan pahala akan diberikan kepada kalian, balasan akan diberikan kepada kalian pada hari kiamat nantinya. Akan diberikan secara sempurna. Mungkin ada seorang istri yang di rumah merasa dia, ya usah anak capek Ustaz ngurusin anak-anak. Suami juga seperti itu. Ada urusan-urusan dia yang mungkin sekarang dia tidak merasakan balasan buat dia. Ketika dia menjadi seorang pemimpin di perusahaan, jelas gaji dia dapat. Dia dapat uang. Tapi ketika dia memimpin di rumahnya, ya mungkin yang dia dapat capek. Atau seorang yang bekerja, seorang pembantu, seorang pegawai. Mungkin kalau dia berkata, aku amanah nggak amanah Ustaz, ya gajinya tetap. Aku sungguh-sungguh bekerja, kawanku nggak sungguh-sungguh, gaji kita sama Pak Ustaz. Tapi di hadapan Allah nggak sama. Engkau akan mendapatkan balasan nanti. Yaumul qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi dalam kepemimpinan kita ini sekarang, kita tahu sukses apa enggak nantinya. Kadang-kala ada kawan yang amanah, yang kerjanya bagus, tapi dia dikhianati sama kawan-kawannya. Ada yang hasut, akhirnya dia di PHK. Jabatannya langsung turun, dia mungkin kerja ya yang tidak bagus seperti dulu lagi. Tapi nggak ada masalah. Semua ada perhitungannya. Maka insya Allah kita semua berusaha untuk menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita. Buat para suami, tolong. Engkau adalah pemimpin. Buat para istri, engkau juga pemimpin. Buat para orang tua, jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Engkau punya anak buah yang kelak engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada mereka, man rabbuk, siapa Rabbmu, man nabiyyu, siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu. Sebelum kita berpikir bagaimana menjadikan anak-anak pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, jadi dokter, jadi apa saja. 3 pertanyaan ini harus mereka kuasai. Dari siapa? Dari engkau sebagai pemimpin dalam rumah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan katsira Ustadz Dr. Syafiq Rizal Basalamah LCMA yang telah menyampaikan kajian Islam. Sungguh setiap kita adalah pemimpin. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah dan kekuatan kepada kita semua. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Baiklah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Kajian ini telah disampaikan begitu menarik dan pesertanya begitu antusias. Tercatat sampai saat ini ada sekitar 140 peserta. Baiklah, ini Ustadz ada pertanyaan. Yang mana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, bagaimana caranya kita dapat mengetahui kita sudah menjalankan amanah dengan baik saat menjadi pemimpin? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bagaimana cara kita tahu bahwa kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik, sudah menunaikan amanah itu dengan sempurna. Dari mana kita tahu? Bisa yang pertama dari orang lain yang dia mengkoreksi kita. Dia ngasih tahu kita. Biasanya juga di akhir masa jabatan seorang pemimpin itu ada laporan pertanggungjawaban. Di situ akan ketahuan. Diterima enggak engkau laporanmu itu? Sebagai seorang rektor, sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang direktur atau apapun, ada laporan pertanggungjawaban. Akan dilihat tugas-tugasmu apa. Ada 10 tugas, ternyata yang dikerjakan cuma 7. Kalau bicara tadi sebagai seorang suami, apa tugasmu sih? Sekedar sandang pangan papan, ya mungkin terpenuhi. Tapi tugas yang lainnya, engkau kerjakan apa enggak? Makanya kita sendiri bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Dengan melihat tugas-tugas kita apa, amanah yang diberikan. Lalu selama kita bekerja, memimpin, sudahkah kita kerjakan? Apa belum? Apakah sudah semuanya? Atau semua dikerjakan tapi nggak sempurna? Maka kita perlu duduk mengevaluasi diri kita. Dan kita perlu juga mendengarkan dari orang lain. Nabi Daud alaihi salam, beliau ingin mengkoreksi kepemimpinan beliau. Maka beliau biasa keluar dari kota, dari Urshalim sana. Beliau bertanya kepada orang-orang yang masuk ke dalam kota. Dulu kota itu dikelilingi oleh benteng jamaah. Kalau malam hari ditutup. Beliau dalam wujud manusia biasa. Beliau tanya kepada orang-orang yang masuk ke kota. Ditanya, menurut kalian bagaimana pemimpin kalian? Daud. Orang-orang nggak kenal kalau yang bertanya itu Nabi Daud sendiri alaihissalam. Maka kata mereka, oh baik ya, bagus ya, ini pujian semua yang diberikan. Bukan karena dia Nabi Daud, mereka nggak kenal, tapi memang karena Nabi Daud orangnya baik, pemimpin yang baik. Sampai suatu hari Allah mengirimkan malaikat. Malaikat dalam wujud manusia datang, ditanya, bagaimana pendapatmu tentang raja kalian Daud alaihissalam? Kata dia, oh dia pemimpin yang bagus. Cuma sayang, kalau dia punya kerjaan sendiri bagus ya. Soalnya dia sekarang makan dari hasilnya negara. Itu Nabi Daud dengar ucapan itu langsung beliau berdoa. Ya Allah, ajarkan kepada aku pekerjaan sehingga aku nggak perlu makan dari uang negara. Subhanallah. Itu Nabi Daud tahu gitu loh, ada kekurangan di diri dia. Sebenarnya sih bukan kekurangan. Beliau boleh melakukan itu. Sebagai imbalan beliau memimpin, ada gajinya. Tapi Nabi Daud merasa itu sebuah kekurangan karena ada yang mengatakan itu kepada dia. Akhirnya Nabi Daud bekerja, bikin baju besi sebagai pandai besi. Allah berikan kemudahan buat beliau itu bagaimana besi itu bisa lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Ini koreksi dari orang lain. Sehingga Nabi Daud nggak lagi makan dari uang negara. Kita pun tatkala menjalankan tugas kita bisa mengoreksi diri kita sendiri dengan melihat apa tugas-tugas yang diberikan kepada kita, bagaimana pelaksanaan kita selama kita menjabat umpamanya kalau kita sebagai seorang pejabat.
Dari situ kita bisa melihat. Atau kita bisa tanya dari orang lain. Yang dia akan mengkoreksi kita. Kawan kita umpamanya. Yang baik hati. Yang jujur. Yang senantiasa menegur kesalahan-kesalahan kita. Kalau nggak punya kawan, maka engkau bisa mengkoreksi dirimu dari musuh-musuh yang tidak suka sama diri. Karena biasanya orang kalau sudah seneng jamaah, nggak ada kurangnya itu orang. Tapi kalau udah benci, yang benar pun jadi salah. Maka di sini kita perlu memanfaatkan kritikan-kritikan dari orang itu untuk melihat apakah kita sudah melaksanakan tugas kita dengan benar atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian ada pertanyaan langsung nih Ustadz dari Dr. Rian, spesialis ginekologi. Kepada Dr. Rian dipersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar dok? Alhamdulillah baik, Ustadz. Masya Allah. Afwan Ustadz, Ana ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Siap. Terkait amanah memelihara keluarga dari api neraka, Ustadz. Siap. Jadi yang pertama, keluarga maksudnya apa? Keluarga inti atau sampai ke orang tua, kakak, adik, Ustadz. Kemudian pertanyaan kedua, itu indikator keberhasilan kita itu di titik mana, Ustadz? Apa sampai betul-betul mereka mengikuti ajaran agama dengan baik, atau memang ya kita menyampaikan begitu Ustadz, tapi apakah diterima tidaknya atau terlaksana atau tidaknya oleh mereka itu di luar dari kuasa kita, Ustadz. Masya Allah. Mungkin 2 pertanyaan itu Ustadz. Syafiq, jazakallah khair atas ilmunya dan waktunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Dr. Rian. Ya jemaah, pertanyaan yang bagus sekali ya tentang yang menjadi tanggung jawab kita itu yang mana gitu. Sebenarnya setiap muslim, kalau kita bicara pemimpin, setiap muslim itu apabila dia melihat kemungkaran, dia wajib merubahnya. Bukan hanya di keluarga inti. Kalau di sebuah perusahaan, atau di jalanan, atau kawan-kawan kita ngelihat dia nggak sholat, kita punya kewajiban untuk menyampaikan hal itu. Apalagi kalau ini sebagai atasan. Anak buahnya nggak sholat, anaknya mau berbuat maksiat, Allah akan bertanya, kenapa kau biarkan anak buahmu nggak sholat? Di bulan Ramadan anak buahmu nggak puasa, kau biarkan. Oh itu urusan nafsi-nafsi, urusan ibadah. Anak cuma urusan kantor. Enggak, engkau seorang muslim. Selain engkau menduduki jabatan sebagai atasan di perusahaan tersebut, engkau juga sebagai seorang muslim yang tatkala melihat kemungkaran wajib untuk memperbaikinya. Adapun dalam keluarga sekarang, apakah yang jadi tanggung jawab kita? Keluarga kita, keluarga inti, kalau dia seorang suami, dia punya kewajiban untuk memperbaiki istri dan anak-anaknya. Nah, itu kewajiban dia. Tapi posisi dia sebagai suami, tapi dia juga sebagai anak. Ketika bicara rumah tangga dia suami, dia pemimpin utama. Tapi ketika bicara dia sebagai seorang anak, dia punya orang tua yang nggak sholat umpamanya, dia juga akan dimintain pertanggungjawaban. Posisi bukan cuma anak, dia sebagai kakak, dia punya adik. Dia akan ditanya tentang adiknya, kenapa engkau nggak ajarin adikmu? Seorang adik pun yang ngerti agama, lihat kakaknya nggak sholat, dia juga bakal ditanya. Jadi pada hakikatnya ini nyambung semua. Tinggal posisi dia sekarang. Kalau Anda sebagai seorang suami, oke, Anda bertanggung jawab atas istri dan anak-anak Anda. Tapi di tempat lain posisi Anda adalah sebagai anak. Di tempat lain posisi Anda sebagai kakak atau sebagai adik. Jadi semuanya adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Rasul SAW sebagai seorang bapak, ketika putrinya menikah, apakah selesai tugasnya bapak? Enggak. Tetap itu putri dia. Kalau putrinya umpamanya pernah Nabi SAW malam hari ke rumahnya Fatimah hanya untuk membangunkan putrinya dan menantunya agar sholat malam. Itu udah menikah padahal.
Jadi posisi kita nggak akan pernah keluar dari kepemimpinan ini jemaah. Hanya saja semakin besar kedudukan kita, maka semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Baik, kalau bicara indikator keberhasilan kita dalam